Selamat malam untuk kita semua. Kembali Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kita buat temanya, Dialah yang dapat memerdekakan kita. Sebelum kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap manusia mencari Allahnya, Tuhannya, yang lebih berkuasa atas dia, yang bisa menolong, yang bisa menopang hidupnya, dan melepaskan daripada segala tekanan dalam hidupnya. Tuhan, Engkaulah Allah yang benar itu. Itulah Yesus yang sudah memperkenalkan dirimu, datang dari sorga ke dalam dunia ini, supaya manusia bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenarnya, yang dapat melepaskan dan memerdekakan kami dari semua tekanan batin kami, dari semua pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi malam kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Kolose ya, dari Kolose pasal 1 ayat 13. Dikatakannya Ia telah ya melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Jadi ia telah melepaskan, berarti jemaat Kolose ini tadinya terikat ya dari kuasa kegelapan. Seperti tadi malam kita sudah renungkan, kuasa kegelapan itu gelap, tidak nampak, tapi bisa kita rasakan ya. Bisa kita rasakan tekanannya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa iblis ya. Dialah, Yesus itulah yang dapat melepaskan kita. Tidak hanya melepaskan kita, tetapi memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Jadi beda ya, walaupun masih hidup di bumi, beda waktu di dalam kerajaan kegelapan, waktu di dalam kuasa dosa, dengan setelah dilepaskan oleh Tuhan Yesus yang sudah memiliki kasih karunia, ya, kemurahan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita, ada kekuatan ya. Meskipun kita masih mengalami semuanya apa yang ada di dunia, tapi ada kekuatan, ada pertolongan. Iya. Jadi hari ini kita merenungkan ya firman Tuhan dari Yohanes pasal 8. Ini hampir sama ya temanya dan juga situasinya. Ini merdeka. Kalau tadi malam tentang melepaskan ya, berarti ada keterikatan bukan? Ini kemerdekaan, berarti juga perlu dilepaskan, dimerdekakan, perlu keluarkan dari ya kuasa yang memperbudak ya mereka. Ini mari kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kalau ada Alkitab kita, sama-sama kita bisa membukanya. Yohanes pasal 8. Di sini ya di sini temanya di perikop ini kebenaran yang memerdekakan ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Salah satu ya katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Itulah yang dikatakannya. Ya kita tahu ya, latar belakang bagaimana pasal 8 ini ya, adalah seorang perempuan berzina yang kedapatan ya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya pemuka agama, dan dibawanya pagi-pagi kepada
Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Ya. Nanti selanjutnya kita akan terangkan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu." Iya. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Ya. Ayat 33 dikatakan sini, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Ya. Kami adalah keturunan Abraham. Bagaimana engkau dapat mengatakan kepada kami, kamu harus dimerdekakan? Dikatakan ini, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang banyak. Kepada siapa orang banyak itu? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Ya, pada saat itu dikatakannya di sini, jika kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Ya. Di sini orang itu belum mengerti. Kita pun mungkin belum mengerti ya. Dan dikatakannya, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham. Kenapa engkau mengatakan kepada kami, kami harus dimerdekakan?" Iya. Tidak ada yang memperbudak kami. Iya. Bagaimana kamu mengatakan kami harus dimerdekakan? Dikatakannya di sini, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah kami menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Iya. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kita pun bisa seperti itu. Kita harus dimerdekakan. Kita butuh kelepasan. Iya. Tetapi jika dia melepaskan kita, maka memindahkan kita ke dalam kerajaan anak kasih. Kita tidak tahu ya, bahwa ada tension itu, ada ketakutan itu, kecemasan itu. Itu kuasa dosa, kuasa kegelapan yang harus kita kita membutuhkan kelepasan ya. Mereka pun tidak tahu. Kita pun bisa seperti itu. Saya dulu, kamu orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya rajin ke gereja. Saya orang baik-baik saja. Tidak jahat-jahat kali gitulah ya. Di sini dikatakannya, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham. Aku sudah dibaptis, aku rajin beribadah, aku sudah memberi sumbangan, aku menolong pelayanan pekerjaan Tuhan." Mungkin kita katakan demikian. Tapi dikatakannya sini, kami ada sama dengan kata yang dikatakan mereka kepada Tuhan Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham." Ya. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kami harus dimerdekakan? Bagaimana engkau mengatakan aku orang berdosa? Bagaimana aku harus bahwa aku ini terikat, aku diperhamba oleh dosa? Bagaimana engkau katakan bahwa aku ini seperti itu ya? Tapi mereka lupa ya, bahwa mereka pernah diperhamba, diperbudak oleh Firaun. Mereka lupa. Mereka pernah dibuang ke Babel, ya, menjadi orang asing di sana. Mereka lupa bahwa mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kita pun seperti itu, bisa lupa kita. Kita diperbudak oleh dosa, kita perlu dimerdekakan. Ya. Sakit sedikit kita pergi ke dukun. Ya. Khawatir sedikit bukan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Kita meminta pertolongan yang lain-lain. Ya.
Kita dikuasai oleh pola pikir kita sendiri. Tahu kita firman Tuhan, tapi banyak kita lawan firman Tuhan. Kita lebih senang, lebih condong untuk melakukan apa kehendak hati dan pikiran kita, apa kehendak, apa kata orang banyak. Daripada apa kata firman Tuhan. Bukankah kita itu sebenarnya bukan orang merdeka? Bukankah kita itu sebenarnya harus dimerdekakan? Bukankah kita ini dijajah oleh keinginan hati kita, oleh keinginan ya pemikiran kita sendiri? Sama dengan orang Israel tadi. Kami tidak pernah dijajah. Bagaimana engkau mengatakan kami harus dimerdekakan? Kami keturunan Abraham. Aku orang Kristen, orang baik-baik saja. Iya. Aku banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Aku banyak beribadah. Aku banyak ya berdoa. Iya. Nah ini dikatakannya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ya. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lupa kita. Lupa kita. Bisa kita lupa akan dosa kita. Saya pun lupa akan dosa saya. Ya. Bahwa semua manusia telah berdosa, dikatakan demikian. Saya lupa bahwa waktu kecil saya sudah dimandikan ya ke laut debu-debu sana, kalau daerah Brastagi sana, oleh nenek saya. Ya. Lupa saya, bukankah itu dikuasai oleh ya kuasa ya ilah-ilah lain? Bukankah tidakkah aku perlu dilepaskan dari hal itu? Ya. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan dimerdekakan? Kata Yesus kepada mereka, ya, aku berkata kepadamu. Ini Tuhan Yesus lebih menjelaskan lagi. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya, ya tadi kalau katanya tadi, ya kamu perlu dimerdekakan, mereka tidak mengerti. Tapi dikatakan sini, aku orang Kristen, ada gini kita bilang, macam-macam kita bilang. Tapi sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau aku berbuat dosa, dan terus aku melakukan dosaku itu, dosa ini, aku sebenarnya diperbudak oleh dosa. Aku adalah hamba dosa. Dosa itu adalah Tuanku, yang apa dikatakannya itulah yang kulakukan. Sama dengan Rasul Paulus mengatakan di Roma, aku tahu yang baik, tapi yang jahat itu yang terus kulakukan. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus sadar dia bahwa ada ya kuasa dalam dirinya. Sesungguhnya jika kita melakukan dosa, kita adalah sebenarnya hamba dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Dikatakannya di sini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa melawan apa yang dikatakan. Kita tahu firman Tuhan, tapi selalu kita lawan. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini Tuhan Yesus katakan, ini Tuhan Yesus sendiri berbicara. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, dialah yang dapat memerdekakan kita. Sama dengan cerita latar belakangnya, Yohanes pasal 8 ini. Kita tahu bukan, bahwa pagi-pagi benar ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya. Dia bawa kepada Tuhan Yesus, dikatakannya, menurut undang-undang kita, undang-undang Musa, bahwa seorang yang kedapatan berzina, ia akan dihukum, dilempari pakai batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Perempuan itu hanya dia menerima hukumannya. Iya, aku sadar aku berdosa, aku bersalah. Perempuan itu
tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu memang undang-undang. Ya, jadi orang-orang itu membawa ke depan Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang lebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu. Ya. Tapi apa yang jadi? Maka mereka semua yang membawa perempuan ini tadi pergi satu persatu, mulai daripada yang tua. Kenapa yang tua? Karena kemungkinan yang tua yang paling banyak dosanya. Oh, aku pun melakukan juganya. Enggak lempar semua. Makanya semua manusia berdosa, tidak ada ini. Makanya tidak ada yang tidak berdosa. Ini orang berdosa dan semua yang membawa itu tadi berdosa. Iya. Kita pun sering gitu menghakimi orang lain, tapi kita tidak sadar kita sendiri juga orang yang berdosa. Iya. Akhirnya pergi satu persatu, tinggallah perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu yang sudah setia, artinya sudah pasrah dengan keadaan bahwa dia akan dihukum menurut undang-undang Musa, bahwa dia dilempari satu persatu oleh orang banyak itu dengan batu sampai mati. Baru berakhir batu yang terakhir kalau dia sudah mati. Betapa mengerikan, betapa tersiksanya. Bukankah kita akan sedemikian? Kalau kita di bawah kuasa dosa, kalau kita di bawah perbudakan dosa, kalau belum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, bukan satu persatu batu-batu itu terus akan dilemparkan kepada kita sampai nanti iblis membawa kita ke neraka. Selama kita hidup, kita akan di bawah hukuman dosa kita itu. Kita dikejar-kejar oleh dosa kita. Iya. Tapi apa artinya itu bagi kita? Apa artinya bagi kita menurut ayat ini? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Karena kehadiran Tuhan Yesuslah situ, maka perempuan itu bebas, merdeka dia dari salahnya tadi. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesuslah yang dapat melepaskan dia. Tuhan Yesuslah yang dapat sebenarnya menghukum dia, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Tapi dikatakan Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan Yesus yang dapat melepaskan kita. Kalau tidak di situ Tuhan Yesus, apa jadinya? Ya. Jika engkau mengerti kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Iya. Yesuslah yang cuma bisa memerdekakan kita daripada hukuman tanggungan dosa ini. Kalau enggak, kita akan terus dikejar-kejar dosa kita. Datanglah kepada Dia. Terimalah Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita daripada dosa ini tadi, perbudakan, hukuman dosa ini. Sebelum kita ke neraka dihukum, kita terus dihukum. Iya. Aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kita dengarkah suaranya itu? Yesus yang dapat melepaskan kita. Yesuslah yang dapat memerdekakan kita. Iya. Ya. Dan sejak mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Iya. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita tahu kalau kita baca Alkitab, sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, ada seorang perempuan datang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Inilah dia, perempuan yang berzina ini tadi. Dia tidak lepas, dia merdeka, dia tidak lagi melakukan dosa perzinahannya. Lepas dia, karena Yesus melepaskannya. Iya. Dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, tidak mungkin kita akan lepas dari kuasa dosa ini. Tidak mungkin kita lepas dari tabiat dosa kita ini. Nanti kita usahakan, nanti kita akan frustasi sendiri.
Kalau bukan Tuhan Yesus yang melepaskan kita. Jadi apabila anak itu, itulah Tuhan Yesus. Ya, jadi apabila anak itu memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Maka perempuan yang berzina ini benar-benar dia merdeka. Kita lihat akhirnya bagaimana dia mengikut Tuhan Yesus ya. Dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sekali. Dan menyakanya dengan rambutnya. Dia tidak lagi, dia bisa ada kuasanya untuk melawan dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Adakah kita terikat dengan dosa kita? Kita perlu dimerdekakan. Semua manusia sudah berdosa. Kita perlu dimerdekakan. Kalau kita bilang, aku tidak pernah berdosa. Aku orang baik-baik saja. Aku buat begini, aku begini. Sama dengan orang ya Israel tadi. Memang kalau bukan roh Allah yang menyatakan ke dalam hati kita. Seperti saya dahulu ya. Aku orang baik-baik saja, ngapain ini gitu. Dia lupa bahwa dia pernah diperbudak oleh orang Mesir, oleh Firaun. Dia lupa dia pergi diasingkan ke Babel. Dia lupa bahwa dia dijajah oleh bangsa Romawi. Kita pun lupa pernah kita berobat-obat ke dukun-dukun. Minta petunjuk, minta seka-seka, minta apa ya. Minta jimat-jimat. Aku enggak itu. Tapi kita lupa juga melakukan dosa sana dan ini. Kita perlu dimerdekakan. Kalau tidak, kita berjalan terus ya. Ke neraka itu bersama dengan iblis ya. Selalu dosa kita itu akan terus menuntun kita. Enggak apa-apa. Selalu seperti itu. Maka jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Mari kita renungkan hal ini. Ini kesempatan kita masih hidup di bumi. Kita bersyukur ya, ada firman Tuhan ya, yang menuntut, yang menyatakan kepada kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka betul-betullah kamu merdeka. Pasti lebih enak ya. Waktu sekarang kita merdeka dari penjajahan Belanda daripada dulu ya. Kerja rodilah ya. Sampai banyak yang mati ya. Harus membuat jalan ini, harus membuat ini ya. Kita tidak bebas dengan diri kita sendiri. Sekarang walaupun masih sekarang begini banyak kita bersungut-sungut. Tapi jauh pasti lebih enak keadaan sekarang daripada waktu kita dijajah oleh Belanda. Iya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah dia. Iya. Katakanlah kepadanya, ini aku Tuhan, aku butuh dimerdekakan. Iya. Engkaulah Allah yang mengasihi aku. Ya, supaya selama hidup di bumi aku merdeka. Ya, aku bebas dengan diriku sendiri. Aku memiliki kuasa untuk melawan dosa. Ya. Karena sering kali kita menyesal, kita buat lagi dosa kita. Menyesal lagi, kita buat lagi. Karena kita tidak ada kekuatan untuk melawannya. Iya. Tapi jika anak itu, apabila Yesus itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Terimalah dia. Barang siapa melakukan dosa, maka dia adalah budak dosa. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita masih terus melakukan dosa, kita ini adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun betul-betul merdeka. Datanglah kepada Yesus Juru Selamat kita. Terimalah dia. Ya. Berilah namanya Yesus karena dialah yang akan melepaskan umatku dari dosa mereka. Datanglah kepada dia. Terimalah Yesus. Katakanlah, ini Tuhan Yesus dosaku. Lepaskanlah aku dari perbudakan dosaku ini. Sudah bosan aku. Ya. Lepaskanlah aku Tuhan. Selalu aku kecewa dengan diriku sendiri. Karena terus-menerus dosa yang sama aku lakukan. Ya. Yesus yang dapat melepaskan kita. Sebagaimana perempuan yang berzina tadi. Yesus dapat melepaskan dia. Ya.
aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan Yesus berkata kepada kita, dia tidak menghukum kita. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan perkataan-Mu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itulah yang Engkau katakan. Kalau kami masih berontak, kami ini tidak perlu dimerdekakan karena aku orang baik, aku orang gereja, aku banyak sumbanganku. Sama dengan orang Israel tadi. Kami tidak pernah hamba siapapun, tapi dia lupa bahwa dia pernah budak, ya. Budak Firaun, budak di Mesir. Dia pernah di Babel menjadi orang asing. Dia pernah menjadi tawanan, menjadi penjajahan daripada bangsa Roma. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami akan berdosa kami. Biarlah kami datang kepadamu, merdekakanlah kami daripada dosa kami. Karena Engkau mengatakan jika anak itu memerdekakan kami, maka betul-betul kami adalah merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.